Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa lewat udara bersama Radio Buana Asri yang kita cintai ini. Biarlah kita boleh diberkati melalui acara Mimbar Agama Kristen. Dan sebelumnya mari saya ajak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang indah untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu yang begitu luar biasa di hari ini dan seterusnya ya Tuhan. Dan sebelumnya kami rindu dibekali, kami rindu diberkati, kami rindu bertumbuh melalui kebenaran firman-Mu ini. Urapi hamba-Mu guna menjadi saluran berkat. Jamah setiap kami, para pendengar Radio Buana Asri yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, agar kami boleh mengerti, memahami, terlebih kami boleh diberikan kerelaan untuk menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah menghargai waktu yang Tuhan berikan. Dan kita akan mendasari kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ke-15, ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, di tengah-tengah kita menjalankan rutinitas, di tengah-tengah kita mengalami dan menjalani kehidupan ini seperti biasanya. Pernahkah kita berpikir, saudaraku, bahwa hidup saya dan saudara ini berasal dari Tuhan? Pernahkah kita menyadari, saudaraku, bahwa hidup kita untuk memuliakan Tuhan? Dan di sini berbicara tentang hidup. Dari ayat yang kita baca, ada 3 hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia di dalam dunia ini. Yang pertama adalah umur panjang. Kalau berbicara tentang umur panjang ini, saya melihat banyak orang yang mendambakan bisa menikmati anugerah umur panjang ini. Dari doa-doa mereka minta umur panjang. Dari usaha-usaha hidup sehat mereka bukan hanya sekedar supaya sehat, tetapi juga supaya umur panjang. Dan umur panjang ini dambaan semua orang. Meskipun ada beberapa persen mereka yang sebenarnya ada yang mengakhiri kehidupannya secara tragis, saudaraku. Tapi mayoritas manusia menghendaki mereka memiliki umur yang panjang. Mereka ingin bisa berlama-lama hidup bersama keluarga yang dicintai. Mereka ingin bisa menikmati aktivitas, kegiatan, dan berkat-berkat dalam dunia ini lebih jauh lagi. Mereka ingin menikmati sebuah hubungan dengan kawan-kawan, dengan saudara lebih lama lagi. Maka mereka pada hakikatnya menghendaki dan berdoa dan berusaha supaya mereka memiliki umur yang panjang. Umur yang panjang di sini meliputi yaitu hidup sehat, saudaraku, baik secara jasmani dan rohani, agar hidup mereka bahagia. Kalau berbicara sehat, apakah kita tidak pernah sakit? Tentunya hampir semua manusia pernah mengalami sakit. Tetapi selama kehidupan rohani kita sehat, saudaraku, apapun situasi dan kondisi, mungkin kita bisa saja sakit, mungkin bisa saja kita mengalami persoalan-persoalan beban berat, tetapi selama kehidupan rohani kita sehat, kita akan tetap bahagia dalam situasi dan kondisi apapun. Yang kedua yang dibutuhkan manusia adalah berbicara tentang kekayaan. Memang kekayaan bukan segala-galanya, memang uang bukan segala-galanya, tetapi ternyata segala sesuatu pasti membutuhkan uang. Maka uang ini atau kekayaan ini adalah juga merupakan hal yang penting sebagai kebutuhan hidup manusia. Di sini intinya bagaimana seseorang
memiliki kerinduan bahwa hidupnya kecukupan, saudaraku, dalam kehidupannya sehari-hari. Apa yang dibutuhkan ada, apa yang diperlukan tersedia, dan ini tentunya yang dikehendaki oleh semua manusia. Dan yang ketiga adalah kehormatan. Bapak Ibu, saya ingatkan bahwa berbicara tentang kehormatan ini, saya tidak mengajak saya dan saudara untuk menjadi pribadi yang gila hormat. Tetapi kehormatan ini merupakan dampak dari cara hidup saya dan saudara. Cara hidup orang yang takut akan Tuhan. Cara hidup orang yang menjadi berkat. Cara hidup orang yang memiliki karakter yang baik. Dampaknya adalah dihormati. Dan meskipun demikian, dunia ini juga kadang-kadang memandang seseorang dari sudut pandang yang lain. Mungkin dilihat dari kedudukannya, dilihat dari jabatannya, derajatnya, dan kondisi ekonominya yang baik, di mana hal itu bisa membuat orang lain menghormatinya. Tetapi yang terpenting, saudaraku, mari kita hidup terhormat sebagaimana kehidupan anak-anak Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, agar kita boleh menjadi berkat. Pertanyaannya bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudaraku, pendengar radio Buana Asri yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan? Pernahkah kita berpikir dan bertanya, sekarang usiaku sudah seberapa? Dan usia yang sudah sekian ini kita sudah pergunakan untuk apa saja, saudaraku? Sudah menghasilkan apa saja? Maka pertanyaan yang simpel yang harus kita jawab hari ini, bagaimana saya dan saudara bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, bisa menghargai waktu yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Dalam Yeremia 1 ayat 5, saudaraku, berbicara demikian, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat ini adalah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Saudaraku sekalian, bagaimana dari dalam kandungan Nabi Yeremia sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa. Jadi melalui ayat ini bagaimana kita bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Yang pertama, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan kita ini. Kenapa mengucap syukur, saudaraku? Karena dari cara Tuhan ciptakan saya dan saudara, baik dari dalam kandungan ibu kita dulu sampai kita dilahirkan, dari embrio menjadi bayi sampai kita dilahirkan. Tak peduli kita lahirnya dulu di rumah sakit atau hanya sekedar melalui dukun bayi, tetapi yang terpenting kelahiran kita itu kita diciptakan Tuhan melalui cara yang dasar dan luar biasa. Kita dilahirkan melihat dunia ini beberapa tahun yang lalu, saudaraku. Dan dari dalam kandungan yang kita pahami dari firman Tuhan hari ini, ternyata Tuhan itu sudah punya rencana yang besar untuk saya dan saudara semua. Tuhan itu sudah punya sesuatu yang akan dipercayakan, diberikan bagi kita semuanya, saudaraku. Jadi Tuhan tuh ciptakan kita bukan karena iseng, ya. Iseng bikin manusia, mungkin yang bernama Bejo atau siapa ya. Iseng bikin manusia yang bernama Bambang atau siapa. Bukan demikian, saudaraku. Dari dalam kandungan kita tuh sudah dipilih. Tuhan sudah punya rencana yang indah, dan cara Tuhan ciptakan kita begitu luar biasa. Maka kita patut bersyukur. Maka bagi sebagian orang, saudaraku, hari ulang tahun itu dianggap sebagai hari yang istimewa dan bersejarah, di mana kita mensyukuri hari itu, tahun itu, tanggal itu kita dilahirkan ke dalam dunia dengan cara yang dasar, di mana Tuhan sudah memilih kita, di mana Tuhan sudah memiliki rancangan yang indah dan baik dan luar biasa untuk saya dan saudara.
Maka di sini saudaraku, kita itu diciptakan unik oleh Tuhan. Kita itu memiliki ciri khas istimewa dan berharga di mata Tuhan. Maka tidak boleh seseorang menghina kondisi fisik orang lain. Tidak boleh seseorang merendahkan orang lain, karena orang itu sangat berharga dan istimewa di mata Tuhan. Termasuk diri kita sendiri. Ada orang ngaca, melihat wajahnya sendiri bersungut-sungut dan marah-marah, saudaraku, protes sama Tuhan. Oh Tuhan, kenapa Tuhan berikan saya hidung seperti jambu air dan lain sebagainya? Kenapa Tuhan ciptakan saya, berikan rambut seperti Indomie, mungkin seperti itu ya saudaraku. Kenapa Tuhan berikan saya kulit kok warnanya nggak putih seperti yang lain? Kenapa Tuhan berikan badan saya nggak terlalu tinggi? Kenapa hidung saya pesek? Kenapa begini begitu? Saudaraku, saya ingin sampaikan bahwa saudara itu unik. Saudara itu istimewa. Bapak Ibu semuanya berharga di mata Tuhan, maka syukurilah kita dilahirkan dengan cara yang ajaib. Dengan mensyukuri kehidupan ini, Bapak Ibu, kita itu bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah lahirkan diriku melalui ibu yang istimewa. Aku boleh melihat dunia ini. Saya boleh beraktivitas dalam dunia ini, dan Tuhan jadikan hidup saya berarti, berguna, berdampak dimanapun berada. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Mengucap syukur itu artinya berterima kasih kepada Tuhan. Dengan berterima kasih kepada Tuhan, saya dan saudara bisa melihat kebaikan Tuhan meskipun di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun, saudaraku. Maka di sini bersyukur, di sisi lain Tuhan selalu mengatur dan memelihara kehidupan kita. Ketika kita bangun tidur, mari Bapak Ibu kita bersyukur, makasih Tuhan aku masih bisa bangun tidur. Karena di luar sana banyak orang yang sore tidur, paginya tidak bisa bangun. Ada yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Jadi kalau pagi hari kita bisa bangun tidur, melihat keluarga, ya, bisa buang air kecil, ya saudaraku, syukuri. Karena salah satu saja tidak bisa kita bermasalah, bisa masuk rumah sakit. Kita bisa makan pagi, beraktivitas bersama keluarga. Tuhan mengatur, dan percayalah saudara, hari-hari kita Tuhan sudah mengatur berkat-berkatnya. Mungkin bahasa umum rezekinya Tuhan sudah sediakan bagi saya dan saudara, sehingga kita bisa hidup kecukupan, sehingga kita bisa ada sebagaimana ada. Maka hari-hari kita mari kita warnai dengan ucapan syukur. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu dengan cara kita memahami tujuan Tuhan ciptakan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak, Ibu, dan saudaraku, rupanya salah satu peran kita supaya kita bisa menghargai waktu yang Tuhan percayakan pada kita, mari kita memahami tujuan Tuhan ciptakan saya dan saudara. Sekali lagi, kita diciptakan bukan karena kebetulan. Sekali lagi, saudara dan saya dipercayakan sebuah pekerjaan usaha bukan karena kebetulan, saudaraku. Sekali lagi, kita dipercayakan pasangan hidup bukan karena kebetulan, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang baik, yang indah di balik semuanya itu, saudaraku. Dan salah satu tujuan kita diciptakan Tuhan adalah kita harus menjadi pelaku akan kebaikan itu. Dengan kita menjadi pelaku dari kebaikan itu, maka saudaraku, ini akan menjadikan harta, tenaga kita menjadi berarti. Kalau saudara orang baik, waktu hidupmu akan berguna dan berarti karena saudara lakukan untuk hal-hal yang baik, saudara. Kalau saudara menjadi pelaku dari kebaikan itu sendiri, saudaraku, hartamu pasti saudara akan kelola dengan baik. Juga kita gunakan untuk hal-hal yang baik, maka hartamu akan menjadi bermanfaat dan berarti bagi Tuhan dan bagi sesama.
Kalau saudara dan saya menjadi pelaku dari kebaikan itu sendiri, saudaraku, maka tenaga yang di dalamnya ada talenta, ada bakat akan menjadi bermanfaat dan berarti karena kita gunakan untuk hal yang tepat. Menjadikan manfaat bagi Tuhan dan bagi sesama, bagi bangsa, bagi masyarakat, dan bagi sesama kita, saudaraku. Berapa banyak orang waktunya dibuang dengan sia-sia, atau justru digunakan untuk hal yang sia-sia, sehingga waktu yang Tuhan percayakan dalam hidupnya menjadi tidak berarti, saudaraku. Berapa banyak orang dipercayakan Tuhan harta yang melimpah-limpah, tapi dia gunakan hanya untuk hal yang sia-sia. Dia tidak bisa menghargai harta yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Berapa banyak orang berikan tenaga, kekuatan, kesehatan yang luar biasa, talenta, kepandaian, bakat yang luar biasa. Tetapi kalau itu nggak digunakan untuk hal yang kebaikan, maka semuanya itu menjadi tidak berarti dan tidak bermanfaat, saudaraku. Maka jadilah pelaku akan kebaikan itu. Kenapa demikian? Karena dengan kita menjadi pelaku akan kebaikan itu, hidup kita ini menjadi berkat dan memuliakan Bapa kita di surga. Jadi orang Kristen menjadi orang baik itu bukan pilihan, tapi sebuah keharusan, saudaraku. Ketika saudara dan saya menjadi orang Kristen tapi tidak menjadi pelaku kebaikan, saudara gagal menjadi orang Kristen. Karena peran kita adalah menjadi pelaku akan kebaikan dimanapun berada. Kita menjadi garam terang dunia, menjadi berkat, memuliakan Tuhan dengan menjadi pelaku akan kebaikan itu. Buang jauh-jauh, saudaraku, sebuah sikap watak yang tidak baik, iri, dengki, kesombongan, keegoisan, kejahatan. Tetapi mari kita isi hidup ini dengan segala kebaikan. Dan saudaraku, dengan kita menjadi pelaku akan kebaikan itu, ini akan menjadikan kita itu sebagai sarana tercapainya setiap rencana Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan itu akan tercapai kalau kita ini mau dipakai Tuhan untuk menjadi pelaku akan kebaikan itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudaraku, pernahkah kita menyadari hal ini semua? Ingat, untuk kita menghargai waktu, pahami, Tuhan ciptakan saudara memiliki tujuan yang baik. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, saudaraku? Mari kita hidup semakin bijaksana. Dalam Mazmur 90 ayat 12 berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ayat ini adalah ayat yang kita hafal. Hampir semua orang Kristen hafal ayat ini. Dan sering kita dengar. Tetapi Tuhan tuh bukan hanya menghendaki saudara hafal, saudara tahu, saudara dengar, tetapi Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Ini adalah doa Musa yang berharap akan bimbingan Tuhan, saudaraku, ketika Musa ini diutus oleh Tuhan untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian. Tujuannya adalah agar bisa menjalani hidup dan tugas dan perannya dengan baik. Tujuannya adalah agar waktu dan kesempatan dalam hidupnya tidak terbuang dengan sia-sia. Karena Musa menyadari betul akan watak sifat orang Israel ini, yang tidak taat, yang pemberontak, keras kepala. Sehingga Musa ini membutuhkan sekali bagaimana dia bisa menjalani hidup ini dengan bimbingan Tuhan. Dia bisa menjalani hidup ini dengan bijaksana, agar waktu sisa hidupnya ini tidak terbuang dengan sia-sia.
Pernahkah Bapak Ibu menyadari ketika berulang tahun ternyata usiaku sudah sekian banyak? Alkitab itu menjelaskan batas usia manusia rata-rata 70-80 tahun. Selebihnya adalah penderitaan. Karena orang di atas usia itu biasanya kesehatannya sudah bermasalah. Maka biarpun hidup, kadang-kadang mengalami penderitaan karena faktor usia dan kondisi fisiknya di usia sekian itu. Baik dirinya sendiri maupun keluarga yang menjaganya tentunya. Tetapi mari kita menghitung seberapa sih usia kita hari ini Bapak Ibu. Dan kira-kira seumpama jam kita sudah mencapai jam berapa sehingga batas hidup kita itu kalau mencapai usia itu, kalau tidak bagaimana? Dan pernahkah kita mengevaluasi saudaraku dengan usia yang sudah sekian, bagaimana kita mengelola waktu dan kita pergunakan untuk apa saja, untuk hal dan perkara-perkara apa saja? Bagaimana kita menjalani hidup ini semakin bijaksana? Artinya Tuhan mau kita tidak hanya hafal tanggal ulang tahun kita, kita tidak hanya hafal kapan gajian kita, tetapi Tuhan mau dengan semakin bertambahnya usia kita, perjalanan hidup saudara semakin bijaksana, baik kualitas karakter saudara, kualitas fungsi saudara, maupun kualitas pertobatan dan kualitas iman kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mari kita menggunakan sebaik mungkin di sisa hidup yang masih tersisa ini dengan kehidupan yang lebih baik, saudaraku, supaya waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita, kita hargai dengan sikap yang bijaksana ini. Ayat ini dan doa Musa ini adalah agar Musa menyadari akan siapa dirinya, saudaraku, bahwa tanpa Tuhan Musa ini tidak sanggup dan tidak berarti apa-apa. Sudah berapa usianya Musa, dan Musa ini akhirnya ketika memahami usiaku bisa bersikap, bertindak, berbicara selaras seiring kebijaksanaan dengan usia yang terus bertambah. Dan bagaimana dia harus menjalani hidup. Semakin tua seharusnya kita semakin setia kepada Tuhan. Semakin tua seharusnya kita semakin taat kepada Tuhan. Semakin tua kita seharusnya semakin menjadi berkat dan memuliakan Tuhan, saudaraku. Dan bagaimana kita harus bersikap dan berperilaku seiring dengan bertambahnya usia kita bersama-sama. Ayat ini juga menekankan agar Musa menyadari akan siapa yang sangat ia butuhkan, bahwa dia sangat membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan dia tidak akan sanggup. Dan respon ini harus menjadi sikap kita bersama-sama. Akan apa yang harus kita lakukan, dan akan apa yang harus kita hasilkan, dan akan apa yang harus kita tinggalkan kelak ketika kita nanti dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa di surga. Ada istilah, kalau macan saja kalau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya. Lalu pertanyaannya bagi saya dan saudara, ketika nanti kita akan mengakhiri kehidupan ini setelah kita dipanggil Tuhan, apa yang akan saudara tinggalkan? Apa yang akan saudara wariskan kepada generasi yang akan kita tinggalkan ini? Wariskan mereka karakter yang baik. Wariskan mereka karya-karya yang berguna untuk mereka. Wariskan mereka nasihat-nasihat yang berkualitas. Wariskan mereka semua, bahkan harta benda kalau kita bisa meninggalkan tuh anak cucu kita lebih baik. Tetapi wariskan iman yang kuat kepada generasi kita. Sehingga ketika kita hidup ini menjadi berkat, bahkan ketika kita nanti mati dipanggil Tuhan, kita menginspirasi banyak orang, karya kita masih berdampak dan dinikmati banyak orang, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Mari Bapak Ibu, kita hargai waktu yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Bersyukur hari ini kita masih hidup. Bersyukur hari ini kita masih ada sebagaimana ada. Berarti kita masih punya kesempatan yang baik. Karena akan datang waktunya
bahwa kesempatan itu akan habis. Kesempatan itu tidak terulang lagi, kesempatan terbatas, dan kesempatan itu akan berhenti bagi kita semua. Pakailah hidupmu dengan kualitas yang baik, karena waktu-waktu yang Tuhan berikan suatu saat akan berakhir bagi kita semuanya. Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi berkat untuk membawa dan menyadarkan kami semua untuk menghargai waktu yang Tuhan berikan bagi kami semua, ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin hari semakin membenahi kehidupan kami ini semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini. Berkati dengan kedamaian, ketenteraman, terlebih menjelang Pilpres ini Tuhan, biarlah kesejukan boleh terwujud di negara yang kami cintai ini. Jauhkanlah dari berbagai kekacauan, jauhkanlah dari berbagai hal yang tidak kami inginkan. Dan biarlah Tuhan yang terus campur bekerja. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajarannya untuk terus bisa memimpin negeri ini dengan baik dan bijaksana, aman, tentram, makmur. Juga Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh Ibu Yuni Untung Sukowati. Berkati ya Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, keadilan di dalam memimpin kabupaten yang kami cintai ini. Agar masyarakat Sragen ini, guyub rukun bangun Sukowati, boleh terwujud, saling menghormati, saling menghargai, dan Sragen diberikan kemakmuran, keamanan, ketenteraman. Juga Radio Buana Asri yang boleh menjadi saluran berkat melalui perannya. Melalui udara ini Tuhan berkati seluruh karyawan dan karyawatinya boleh hidup sejahtera dan semakin diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.